Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Naula Novianti. Ini adalah tugas video ke-6 pada mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ramadana, SE MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang diberikan, yaitu jika seandainya saya menjadi guru, bagaimana menyiapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang variatif dan tepat. Maka dengan cara sebagai berikut. Untuk yang pertama, metode pembelajaran, saya akan menggabungkan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi berbagai gaya belajar siswa maupun siswi. Yaitu yang pertama dengan menggunakan metode ceramah, memberikan penjelasan materi secara langsung. Lalu yang kedua ada metode diskusi dan tanya jawab, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan berpikir kritis, serta memungkinkan siswa berbagi ide dan belajar dari satu sama lain. Lalu yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek. Ini mengajak siswa mengerjakan proyek yang nyata, relevan dengan materi. Lalu ada studi kasus. Ini membahas situasi nyata untuk mengaplikasikan konsep yang akan dipelajari. Lalu ada pembelajaran kolaboratif, di mana mendorong kerjasama antar siswa untuk memecahkan masalah. Lalu ada pembelajaran berbasis masalah, di mana ini menggunakan masalah sebagai titik awal untuk belajar konsep baru. Selanjutnya, yang kedua ini ada model pembelajaran. Saya akan menggunakan beberapa model pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis. Yaitu yang pertama ada model pembelajaran blended learning, di mana menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Lalu memanfaatkan platform e-learning untuk materi tambahan dan latihan. Yang kedua ini ada flipped classroom, di mana siswa nantinya akan mempelajari materi di rumah melalui video atau bahan bacaan, kemudian melakukan diskusi dan aplikasi praktis di kelas. Lalu ada inquiry based learning. Ini mendorong siswa untuk bertanya maupun mengeksplorasi jawaban secara mandiri. Lalu ada differentiated instruction, menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa dengan menggunakan berbagai strategi untuk menjangkau semua gaya belajar. Lalu ada experiential learning, di mana siswa ini belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi. Selanjutnya, untuk media pembelajaran, saya akan memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar. Yaitu dengan yang pertama, media visual. Contohnya seperti gambar, diagram, dan video untuk membantu visualisasi konsep atau animasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Contohnya platform seperti YouTube. Lalu ada media audio. Ini podcast dan rekaman audio untuk memfasilitasi pembelajaran auditori. Lalu ada media digital. Ini bisa menggunakan platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan konten multimedia interaktif. Contoh alatnya seperti Google Classroom atau Quizlet dapat membantu pembelajaran lebih dinamis. Lalu ada media teks. Ini bisa berupa buku teks, artikel, dan modul pembelajaran yang terstruktur. Lalu ada media interaktif, alat dan permainan edukatif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Baik, saya akan menjelaskan implementasi praktisnya. Untuk yang pertama, perencanaan dan evaluasi. Saya akan merancang rencana pembelajaran yang rinci dan mengevaluasi efektivitasnya secara berkala. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi.
mengintegrasikan teknologi seperti komputer, tablet, dan perangkat lunak pendidikan untuk mendukung pembelajaran. Di era digital ini, siswa itu perlu mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Metode dan media pembelajaran yang variatif ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan ini. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek dapat mendorong berpikir kritis dan kreativitas. Sementara, untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan literasi digital. Lalu yang ketiga, pembelajaran diferensiasi. Mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar individu siswa dan menyesuaikan metode, model, dan media yang akan digunakan. Karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Contohnya seperti visual, auditory, kinestetik, dan reading ataupun writing. Menyediakan metode dan media pembelajaran yang variatif memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan setiap gaya belajar ini. Misalnya menggunakan diagram dan gambar untuk siswa visual, diskusi dan ceramah untuk siswa auditori, kegiatan praktis untuk siswa kinestetik, dan bahan bacaan untuk siswa yang suka membaca dan menulis. Di mana pembelajaran yang monoton itu seringkali membuat siswa merasa bosan dan kurang termotivasi. Dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran, sebagai seorang guru dapat membuat pelajaran itu bisa menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Misalnya, menggunakan permainan edukatif, video pembelajaran, simulasi, dan proyek kolaboratif dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Lalu yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Ini melibatkan siswa dalam kegiatan tambahan yang mendukung pembelajaran seperti klub ilmu pengetahuan, debat, atau pameran proyek. Yang kelima, umpan balik dan refleksi. Ini mendorong siswa untuk memberikan umpan balik tentang metode pembelajaran yang digunakan dan melakukan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang variatif dan tepat ini, saya berharap pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dinamis, dan efektif yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi siswa. Untuk kesimpulannya, menghadirkan metode, model, dan media pembelajaran yang variatif dan tepat bukan hanya tentang mengikuti tren atau mencoba hal baru, tetapi juga lebih kepada memenuhi kebutuhan belajar siswa secara holistik. Sebagai seorang guru, harus senantiasa berinovasi dan fleksibel dalam pendekatan mereka untuk menciptakan pengalaman belajar yang paling bermanfaat bagi semua siswa. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang, pemahaman yang mendalam tentang siswa, serta kemampuan untuk mengevaluasi dan beradaptasi dengan berbagai situasi pembelajaran. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penyampaian ataupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.